hari ini kita akan ada company update untuk Cepin. Jadi sedikit review, kemarin di kuartal 1 2023, Cepin itu membukukan laba bersih sebesar 241 miliar ya. Kalau secara year on year ini turun 80% karena di kuartal yang sama tahun lalu itu mereka membukukan 1,2 triliun laba bersih, gitu ya. Meskipun ini turun sangat signifikan secara year on year, namun secara Q on Q di sini kita bisa lihat bahwa Cepin ini mampu membukukan laba bersih yang positif dibandingkan kuartal sebelumnya yang itu sempat membukukan rugi bersih gitu ya. Jadi di sini ada perbaikan secara kuartal on kuartal gitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan peers-nya, di sini kita bisa lihat bahwa uh, performa keuangan Cepin di kuartal 1 ini outperform peers-nya gitu. Java dan Malindo di sini kita lihat mereka masih membukukan rugi bersih di kuartal 1 karena memang di kuartal 1 itu kondisi yang sangat sulit untuk perusahaan-perusahaan poultry ya. Pada saat itu harga DOC itu drop secara signifikan, kemudian harga broiler itu juga masih lemah setelah dia cukup lemah setelah beberapa bulan sebelumnya di tahun 2022. Kemudian juga harga raw materials di kuartal 1 pada saat itu juga masih cukup tinggi gitu sehingga memang kuartal 1 itu jadi kuartal yang paling sulit untuk perusahaan-perusahaan poultry. Nah, namun di sini kita lihat Cepin itu mampu membukukan laba bersih gitu ya, masih membukukan earnings yang positif di saat peers-nya itu uh, justru malah masih rugi di kuartal itu karena Cepin memiliki better cost control dibandingkan peers-nya. Nah, kemudian setelah laba bersih kuartal 1 ini, walaupun tadi kita lihat mungkin angkanya cukup lemah ya kalau kita bandingkan dengan historical quarterly earnings-nya Cepin gitu ya. Namun di sini kita melihat akan adanya tanda-tanda perbaikan di sektor poultry. Pertama dari harga broiler itu kita lihat average quarter to date. Jadi ini adalah quarter yang sekarang sedang berjalan, kuartal 2 2023 tapi belum selesai. Itu average-nya secara year on year itu masih lebih rendah 4% dibandingkan average kuartal 2 2022. Namun dibandingkan dengan kuartal 1, average kuartal 1 2023 itu sudah tumbuh ya 18% gitu. Jadi kita expect untuk segmen broiler mungkin ini di kuartal 2 nanti mungkin akan bisa membukukan operating margin itu setidaknya positif atau paling nggak break even lah ya gitu. Dari yang sebelumnya itu negatif. Kemudian untuk harga DOC, di sini kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Average quarter to date DOC dibandingkan dengan average di kuartal 2 2022 itu tumbuh 32% year on year. Namun dibandingkan dengan kuartal 1 2023 karena kemarin rendah banget ya harganya, itu sudah tumbuh 84% Q on Q. Nah, ini kita expect dari segmen DOC ini yang akan sangat banyak memboost earnings untuk perusahaan-perusahaan poultry di kuartal 2 nanti gitu ya. Karena DOC ini kontribusinya cukup signifikan terhadap earnings performa keuangan perusahaan poultry secara keseluruhan gitu. Karena dia segmen yang in nature tuh high margin gitu. Nah, ini dengan membaiknya di segmen DOC ini akan kami kira ini yang paling banyak akan memboost earnings performance Cepin di kuartal 2 nanti. Kemudian kita juga melihat mungkin support pemerintah dalam bentuk culling instruction ke depannya itu juga akan lebih suportif ya. Ini seiring dengan semakin membaiknya inflasi ke depannya. Jadi kalau kita lihat secara historikal, pemerintah itu sempat memberhentikan atau sempat juga memberikan instruksi culling tapi di dengan rate yang lebih rendah di saat inflasi itu sedang naik tinggi gitu. Nah, seiring dengan semakin melunaknya inflasi ke depannya, kami expect uh, tingkat culling per week itu hopefully nanti akan lebih suportif lagi pemerintah ngasihnya. Sehingga ini bisa mensupport pergerakan harga broiler dan DOC juga. Kemudian dari segi raw materials, di sini kita lihat
Untuk harga jagung domestik itu sudah cukup stabil ya, harganya di sekitar 4.000, 5.000 kayak gitu terus. Kemudian untuk harga international soybean meal, nah ini kita lihat trennya sudah eh, menurun selama beberapa waktu belakangan dan hopefully ini eh, ke depannya akan semakin melunak ya, sehingga ini akan semakin menurunkan beban untuk biaya pakan perusahaan-perusahaan poultry. Jadi average quarter to date soybean meal itu sekarang sudah turun 2,3% year on year. Kemudian kalau dibandingkan kuartal 1 2023 itu turun 12,1% Q on Q. Gitu. Jadi kami expect selain dari segmen broiler dan DOC yang akan membaik tadi, kami juga expect dari segmen pakan ternak itu marginnya juga akan expand di kuartal 2. Jadi overall itu kita masih maintain recommendation buy untuk Cepin. Saat ini Cepin itu diperdagangkan di PE di bawah -1 standard deviation-nya. Sekian dari kami, terima kasih.